Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaki Flasher. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menginstal UV box. Ini adalah salah satu alat servis saya yang ada di toko, yang di counter. Dan ini alat dari UV box-nya sendiri. Waktu saya beli 3 tahun yang lalu ya. Kisaran harganya 2,7 juta ya, 2.700.000. Waktu saya beli ini satu set terdiri dari satu buah box UV dan ini UV chip dan dua buah adaptor MMC. Nah, seperti ini ya. Kalau ini ya jarang dipakai sih sama saya. Kalau buat yang sering dipakai alat jumper atau ISP buat direct MMC ini sering dipakai ya, karena buat membuka pola via direct MMC. Oke, langsung saja bosku. Kita mulai proses buat menginstal UV-nya. Jadi di sini kalau kawan-kawan beli UV box akan dapat sebuah UV box ya seperti ini dan sebuah kabelnya. Jadi nanti kawan-kawan silakan hubungkan saja ke soket yang ini ya. Nah, ini USB in. Kita colokkan saja yang ujung USB-nya. Dan yang ujungnya satu lagi kita colok ke komputer atau laptop. Coba kita colok dulu. Buat memastikan apakah si UV-nya terdeteksi dengan sempurna, silakan buka device manajernya. Nah, setelah terbuka, coba kita colok. Tar dulu. Nah, jadi USB ini kita colok ke laptop. Nah, dan reaksi dari UV box-nya sendiri akan kedap-kedip seperti ini ya, karena drivernya belum terinstall. Bisa dilihat di sini di device manager masih ada tanda kuning. Jadi solusinya kita install driver UV box-nya. Jika kawan-kawan menggunakan Windows 10 atau Windows 8, di sini juga saya menggunakan Windows 10. Sebelumnya saya sudah menonaktifkan driver signature. Jadi direkomendasikan matikan dulu driver signaturnya biar nanti saat menginstal drivernya itu sinkron ya. Oke, di sini penampilan dari UV box-nya masih kedap-kedip seperti ini ya. Ini bukan rusak, cuman
karena drivernya belum terinstall. Silakan download filenya buat UV toolnya, sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Setelah terdownload, silakan kawan-kawan ekstrak. Setelah terekstrak, kita coba buka tool atau stubnya UV. Di sini saya menggunakan versi v1.4.0.1464. Kita klik 2 kali. Dan tunggu proses loadingnya. Nah, di sini sudah tampil, akan disuguhkan sebuah bar ya. Welcome to the UV stub set. Karena di sini UV-nya belum terdeteksi di komputer, saya akan menginstal drivernya. Buat kawan-kawan yang menggunakan UV dongle, jadi ada 2 serian ya. Ada UV dongle, ada juga UV box. Karena di sini saya menggunakan UV box, saya pilih yang atas ini drivernya. Jika menggunakan UV dongle, kawan-kawan bisa mengeklik yang bawah ini. Saya klik dulu yang atas buat proses penginstalan drivernya. Akan keluar notifikasi penginstalan driver. Silakan klik next. Dan alhamdulillah driver sudah terinstall dengan sempurna. Di sini ya sudah ada checklist hijau. Jika nanti kawan-kawan saat proses penginstalan di sini checklist merah, berarti driver signaturnya harus di off-kan dulu. Jadi kalau di Windows 10, saya ulang, driver signaturnya wajib di off-kan dulu. Buat tutorialnya ada di deskripsi di bawah, sudah saya sisipkan linknya. Nah, di sini sudah terdeteksi dari box UV-nya. Dan lampunya pun sudah hijau. Di sini kelip-kelip hijau, yang merahnya sudah hilang. Jika kedip-kedipnya seperti ini, berarti udah terdeteksi dengan sempurna. Berkedip-kedip lambat ya, 3 detik padam, berkedip lagi, padam lagi, jadi gitu. Ini udah normal. Lalu kita klik next. Dan kawan-kawan bisa silakan buat penginstalan drivernya, maksud saya UV-nya. Silakan kawan-kawan, terserah mau taruh di C atau D. Kalau saya biarkan apa adanya. Di bawah penginstalan ada pilihan buat menginstal driver dari driver HP. Banyak di sini ya, ada pilihan ADV Fastboot, Qualcomm, MediaTek, Speedroom, dan lain-lain. Buat mempercepat, saya hilangkan semua. Saya tidak akan menginstal drivernya, karena sebelumnya saya sudah menginstal driver dari UV ya. Saya klik next buat melanjutkan. Jika keluar seperti ini, kita klik OK saja. No problem, no problem. Jadi sangat simpel ya proses penginstalan UV stub atau UV box.
Nah, di sini kan sudah terdeteksi ya, bagus. Dan proses penginstalan UV-nya sudah selesai. Dan ini aplikasi dari UV Box. Ini yang sering dipakai adalah UV Android Toolbox. Coba saya klik next dulu. Dan saya akan membuka yang UV Android Toolbox-nya dulu. Klik finish dan otomatis tool dari UV Android-nya sedang loading. Kita tunggu dulu. Nah, alhamdulillah sudah terbuka. Saran saya jika mau menginstal UV Android Toolbox-nya, silakan matikan dulu semua antivirus. Kadang terjadi ya, terdeteksi virus padahal bukan virus Android Toolbox-nya itu. Jadi saran saya jangan menggunakan antivirus di laptopnya atau komputernya, soalnya kadang langsung terhapus Android Toolbox-nya ini, aplikasi Android-nya langsung terhapus oleh antivirus. Jadi matikan saja, atau kalau saya sih malah nggak pakai antivirus. Nah, kebetulan di sini barusan ada notifikasi pembaruan, saya sudah mengkliknya ya, jadi otomatis UV-nya sedang mengupdate. Jadi nanti versi dari UV-nya nanti akan terupdate. Jika kawan-kawan ingin mengupdate manual, di sini bisa diklik logo setting di pojok kanan sebelah atas. Nah, di sini ada tulisan atau kolom sinkron file. Nanti otomatis terupdate UV dari versi 1464. Kalau nggak salah, versi yang terbaru saat ini versi 1818 ya belakangnya. Buat proses mengupgrade UV Android Toolbox-nya memakan waktu kurang lebihnya 10 menit tergantung dari koneksi internetnya ya. Jadi kalau koneksi internetnya bagus, proses upgrade-nya cepat. Buat kawan-kawan yang baru beli UV Box, mungkin akan kebingungan ya, soalnya di sini banyak banget kolom-kolom pilihannya. Sedang loading dia. Buat lain waktu, buat video yang akan datang, insya Allah saya akan membuat tutorial cara pengoperasian UV Android Toolbox. Maaf ini keblepotan ngomongnya, soalnya udah lama nggak bikin video bang. Jadi belepotan ngomongnya, maaf. Nah, ini sedang mengupgrade UV Android Toolbox-nya, sedang proses. Di UV Android Toolbox di sini juga sudah ada file support ya. Banyak sekali jenis HP-nya. Di sini seri HP-nya ada file support dari Meizu dan lain-lain, Oppo, Xiaomi dan lain-lain. Di sini banyak.
Jadi coba saya pilih Oppo. Nah, ini kebetulan laptopnya lumayan lambat karena cuman RAM-nya cuman ada 2. Nah, buat brand silahkan pilih Oppo jika kawan-kawan ingin download file firmware dari file support UV. Nah, di sini di tulisan model di kolom modelnya kawan-kawan bisa memilih serinya. Jadi tinggal klik. Buat contoh mendownload file firmware ya. Banyak sekali serinya di sini ya. HP yang jadul saja dulu. Nah, ini Oppo Neo 3R dengan seri R831K buat contoh. Nah, setelah mengeklik jenis platformnya Qualcomm, sebetulnya MediaTek ini kalau ini ya. Nah, seperti ini MediaTek. Nah, seperti ini kalau Oppo Neo 3 kan MediaTek dia. Nah, di sini ada pilihan apa namanya? Wah, loading dia. Mana ini nggak tampil. Nah, itu dia muncul. Cuman kalau sepengalaman saya download via server UV ini jaringannya lambat ya, karena servernya itu lambat dari pusatnya. Kalau dari Google Drive dia enak. Mungkin sekian ya tutorial cara install UV Android Toolbox-nya. Bisa dilanjut besok karena kebetulan di sini sudah siang, saya mau buka toko. Di sini sudah menunjukkan jam 8 kurang 1 menit. Udah waktunya saya buka toko. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung channel ini semoga berkembang biak seperti kembang seperti bunga-bunga itu, berkembang biak. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.